ketemu lagi dengan kita di Far Podcast. Aku Reza. Dan aku Tio. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang dominasi wanita dalam hubungan, ya, terkhusus buat alpha woman nih. Jadi kita akan ngebahas topik-topik yang relate mungkin dengan alpha woman ya. Gimana tanggapan kita sebagai pria nih. Pria, si paling pria gitu kan. Nah, personally ya menurut gua alpha woman itu wanita-wanita yang memang secara nature dia punya keinginan untuk ngelit yang lebih gitu kan. Mungkin ya mungkin leadingnya itu dalam aspek apa itu mungkin nggak secara keseluruhan ya, mungkin kayak dia punya dominasi ngelit dalam aspek misalnya membuat keputusan kayak gitu. Jadi kayak menurut gua ya itu secara nature dia punya keinginan untuk leading. Oh, oke. Mungkin kalau gue agak sedikit berbeda. Jadi gue tipikal orang yang seneng gitu nyari terminologi apa sih sebenarnya dasar arti dari kata kenapa bisa muncul alfa, beta gitu ya. Jadi yang akhirnya gue dapati adalah kealfaan atau beta seseorang itu sebetulnya kelihatan dari level of assertiveness-nya seseorang gitu. Oke. Jadi how agreeable someone gitu kan. Nah, kalau kalau alpha kecenderungannya mereka itu memang asertif. Artinya asertif itu apa yang mereka mau, mereka bisa sampaikan lugas, tegas gitu ya. Dan mereka cenderung untuk tidak mempedulikan perasaan yang lain as long as mereka pikir ini memang ini yang paling tepat buat gua gitu. Nah, jadi karena punya kecenderungan untuk asertif, maka konsekuensinya tentu mereka jadi kurang agreeable. Oke. Artinya mereka adalah sosok yang berani memperjuangkan apa yang menurut mereka benar gitu. Jadi assertiveness terus akhirnya berujung pada tidak agreeable, kurang agreeable ya, less agreeable dan lebih kelihatannya akhirnya lebih mengutamakan opininya mereka gitu. Tapi menurut lo mereka kalau misalnya memberikan opini gitu mas, ketika pasangannya nggak terima dengan opini mereka, apakah mereka akan terima juga? Nah, jadi menariknya ketika lo alpha, Ah, lo asertif, lo less agreeable, lo juga prone to konflik kan. Nah, oke. orang-orang alpha ini tuh tidak masalah dengan konflik. Artinya ketika mereka tidak disetujui ya, mereka nggak masalah untuk mengkonfront. Kenapa gua nggak disetujui? Kalau memang nggak disetujui, ayo kita kita istilahnya fight or flight kan. Nah, alpha itu cenderungnya memilih untuk fight. Ayo kita berantem deh gitu sampai kalau emang gua salah ya gua salah, tapi kalau gua bener lu ikutin gue gitu. Nah, jadi ketika ketika mungkin pertanyaannya most of the time alpha will try to defense their opinion. Dan most of the time mungkin ketika ke alpha apa orang yang melawan mereka itu alfanya lebih rendah, mereka akan lebih lebih dominan dan akhirnya kecenderungannya akhirnya memenangkan perdebatan juga kan, karena lawan bicaranya mungkin karena ya udah males deh gue ngomong sama dia gitu, atau ya anyway pendapatnya dia juga ternyata lebih Ah, bagus gitu. Karena tingkat asertif yang tinggi itu biasanya juga didukung dengan kemampuan komunikasi yang juga lebih baik gitu. Karena oke. mereka terbiasa menyampaikan pendapat kan, walaupun kadang nggak reasonable. Jadi kita bicaranya mereka mampu menyampaikan pendapat, perkara benar atau salah ya belakangan Hmm. gitu. Alright, menarik sih definisi alpha ya. Nah, sejauh ini ya yang gua mau itu pacaran atau Hmm. HTS-an gitu ya, hubungan tanpa status yang hanya sekedar dekat-dekatan. Sejauh ini gua ngerasa gua yang lebih dominan. Gua belum pernah menemukan cewek yang kayak kalau menurut pendapat lo tadi yang lebih dominan Hmm. berpendapat, berargumen gitu untuk didengar gitu kan. Nah, sejauh ini malah gua yang ngerasa ini apa namanya? Mendominasi gitu. Makanya kayak Oh, oke. sekarang malah gua nih pengen ya kan dapat coba nih, mana nih cewek yang bisa mendominasi gua gitu. Uh, berarti pengennya semua di Iya apa gitu, ya, karena di pengalaman gua nih belum pernah ketemu gitu loh. belum pernah sama Belum sekali. pernah. Maka Apa belum pernah atau pura-pura belum pernah? belum pernah, memang belum pernah Wah, dapet cewek beruntung yang banget sih. mendominasi gitu. Makanya kayak Oh, tapi di pertemanan juga nggak ketemu sama cewek yang
kelihatan alpha leading the mungkin way gitu. mungkin ketemu tapi nggak ada feeling kan, jadi kayak nggak ada jadi nggak step ngaruh. serius untuk mau ngejalin hubungan juga gitu. Atau paling gampang di dunia profesional, masa lu nggak ketemu sama cewek yang Ketemu perempuan gua yang suka tapi dia nggak suka, gimana dong? bukan, maksudnya kalau kita bicara apa berhubungan, mungkin kan apa pernah nggak sih ketemu sama perempuan yang alpha, mau di kerjaan kayak mau di apa gitu kalau lu, Kalau sekedar ketemu pernah. tapi Pasti. berhubungan intens gitu Kalau nggak? berhubungan belum, malah gua ngarep bisa berhubungan nih sama cewek alpha gitu. Atau Kalau lu gimana mas? nah Berpendapat itu lo itu ini enggak? jadi gue berkesempatan untuk pernah pernah kerja sama baik jadi atasan, kolega gitu, sama perempuan yang punya sikap yang alfa, berkesempatan punya teman, punya sahabat, atau mungkin pernah dekat juga ya sama perempuan yang alfa. Jadi gue merasakan sekali peer pressure ketika bersama mereka tuh sebenarnya gimana ya, maksudnya kadang kan kita nggak bisa bohong, karisma seorang alpha tuh akan muncul gitu. Jadi mereka tidak berniat untuk ya kita, atau misalnya kalau lu nonton One Piece gitu, ada istilahnya haki. Iya kan, haki. Tahu Ya gua. kan? Kalau tiba-tiba Emperor hakinya lagi dikeluarin jebret, ya udah pingsan aja tuh orang-orang yang hakinya culun nih gitu. Nah itu yang gua rasain gitu. Jadi mau di profesional gua ngerasain itu, apalagi kalau bosnya tuh alpha. Nah kebetulan udah alpha, micromanage lagi, hancur bos. Mau gua yang depan mata bener pun tetap salah gitu dengan caranya dia ngomong. Tapi kan gini ya, oke lah, padahal udah, bu lu ngechat gua begini loh kemarin, lu menginstruksikan langsung gitu. Terus dia bisa bilang kayak, tapi kan harusnya lu pikirin dulu yang bener lah. Jadi kayak peer pressure-nya tuh menurut gua sangat real lah ketika berhubungan sama alpha, baik profesional, pertemanan, atau bahkan yang hubungannya tuh sudah cukup serius ya gitu. Atau maksudnya bukan cukup serius lah, cukup dekat lah gitu. Tapi lo punya experience gak? Tadi kan mungkin lo ketemu sama orang alpha di dunia profesional gitu kan. Kalau di dunia relationship lo lah gitu. Sahabat gua alpha. Banyak sahabat gua yang secara karakter menurut gua alpha. Pakai banget gitu. Jadi yang mendominating the whole process of relationship tuh gua, dan gua sebagai orang yang cukup dekat bener-bener gitu ngelihat kealfanya dia di relationshipnya gitu. Oke. Berarti tapi nggak punya experience langsung lo, punya pacar alpha dulu misalnya. Ya kayaknya itu udah dianggap cukup langsung lah, karena gua benar-benar jadi saksi hidup ya gitu. Kok gua enggak ya, karena tetap ya namanya maskulin ya, dia maskulin tanpa terinterpretasi dengan kealfawan woman. Mau ada alpha woman di dunia ini kan, tetap yang namanya maskulin, kita tetap maskulin gitu loh. Tapi gua itu memang memang prinsipnya sangat welcome ya dengan alpha woman gitu ya. Nggak tahu gue ini kayak kriteria gue nih alpha woman gitu loh. Agak aneh gitu ya. Ada gimana itu maksudnya? Gimana caranya ketika lu welcome, berarti lu sebenarnya nggak peduli dengan lu mau alpha mau enggak, ya udah gue tetap akan dengan sikap gue seperti itu jatuhnya ya. Tapi emang nggak, let's say gini, ketika ceweknya itu akhirnya ngatur, mau nggak mau kan lu ngikutin. Kalau lu akhirnya kan misalkan tadinya lu pengen ke Jogja, terus ceweknya bilang, oh jangan ke Jogja dong, udah kita ke Bandung aja misalkan, dan dia alpha banget nih, tapi lu pengennya ke Jogja, and somewhat lu nggak berani ngelawan dia, akhirnya yaudah lu ke Bandung aja. Itu kan masa lu nggak ada kejadian, nggak pernah merasakan kejadian kayak gitu? Malah in case ya, kalau misalnya gue punya teman alpha misalnya gitu kan, malah kayak gue seneng gitu loh. Jadi kayak, karena mungkin ya sepengalaman gue dalam berpacaran selalu kayak gue manage gitu loh. Jadi kayak mungkin kayak gue ngerasa bosen dengan wanita yang selalu legowo dan selalu tidak punya pendapat yang pasti. Misalnya kayak wanita yang suka, ya udah terserah dijawab ini, lu mau ini terserah dah, lu mau ini terserah kamu aja gitu, dan penuh kode gitu loh. Gua bingung banget tuh dengan wanita gitu tuh. Bener. Tapi kan kalau wanita alpha enggak kan, mereka tuh bener strict gitu lah, satsep gitu kan. Jadi kayak seru gitu. Jadi gue nggak banyak effort. Gue penasaran nih. Coba kalau kita mundur sedikit gitu, nanya, lu mendefine diri lu apakah sebagai cowok yang alpha,
beta, sigma, Charlie apa atau cowok apa ini? Kalau gue ya, personally gue nggak punya definisi sendiri sih. Maksudnya kayak menurut gue kayak alpha, beta itu tergantung dari kondisi lo tercipta. Maksudnya lo terjebak di kondisi ini, gua agree. Lo akan menjadi ini gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang konsisten di diri gitu loh. Tapi kalau ditanya mode normal lo tuh alpha atau beta gitu? Atau sigma mungkin? Sejauh ini gua itu selalu dapat bagian alpha, tapi purely sebenarnya guys, gua ini pengen jadi beta gitu. Karena kayak di pertemanan kayak gitu, pertemanan gua orangnya pasif-pasif gitu kan, kayak harus selalu gue yang inisiatif, harus kayak kalau nggak inisiatif, misalnya nih kita punya grup nih, ya kan, kalau grup itu nggak kita inisiatifin ya udah kosong gitu kan. Nah jadi kayak sebenarnya gue pengen jadi beta gitu loh. Sebenarnya pengen atur gitu, jadi gue gak pusing-pusing mikirin harus ngapain gitu kan, udah gue ikutin aja deh. Bener gitu. Tapi kalau gimana? Menurut gue juga akhirnya bergantung sama haki tadi ya. Kalau balik lagi, kalau lo penggemar One Piece lo akan tahu nih maksud gue apa. Jadi memang alpha itu juga menurut gue ada levelnya ya. Jadi once alpha-alphaan kita itu masih lebih tinggi dari seseorang, ya dominasi atau extrovertness kita keasertifan kita itu pasti akan lebih tinggi. Artinya chances kita untuk ngatur akan lebih tinggi juga. Cuman kalau misalkan kita udah kalah alpha, otomatis biasanya akhirnya gue pernah ngerasain yang akhirnya gue nggak berkutik juga, dan bukan sekali dua kali, sering banget gitu. Dan gue termasuk orang yang berusaha percaya bahwa orang itu punya role-nya masing-masing. Mungkin masih agak, kalau misalnya orang bilang pikirannya masih konservatif ya mungkin ya, gue melihat cowok dan cewek, perempuan dan laki-laki ini punya role-nya yang sudah specifically didesain buat mereka gitu. Jadi gue tuh selalu memposisikan diri untuk mencoba memfulfill those role lah gitu. Jadi tapi ketika ada dinamika yang shifting kayak gitu, sebenarnya menurut gue emang agak-agak challenging ya awalnya ya. Akhirnya iya gila ya, bisa ketemu, bisa ada nih sosok kayak gini nih yang apa aja dia hantem gue, bahkan gue walaupun gue mungkin gue sahabatnya atau apa ya, buat dia bodo amat tuh sahabat gue atau bukan, kasarnya kayak gitu. Jadi kayak agak ketemu sama alpha in some way itu melelahkan dalam caranya masing-masing ya. Bukan berarti kayak yang lo bilang, ketika ketemu orang yang kalau gue yang ngatur mulai gue capek juga gitu. Tapi ya gitulah, maksudnya menarik, melelahkan juga sebenarnya gitu. Berarti lo mendefinisikan diri lo mas alpha kah, beta kah? I'm trying to be alpha male lah, gitu. Mencoba untuk terus jadi alpha, maksudnya kalau lo bilang bahwa itu tergantung situasi, gue setuju satu. Makanya gue selalu mencoba untuk mendevelop. Jadi yang tadinya mungkin gue nggak berani ngomong, coba untuk berani. Jadi menurut gue ini proses untuk, tapi gue sadar bahwa laki-laki itu sebisa mungkin mengusahakan dirinya untuk bisa jadi alpha gitu. Kalau gue ya. Jadi menurut lo kalau gue memposisikan diri jadi beta gimana? Aneh sih sebetulnya sejujurnya ya. Itu akan mungkin sedikit sekali temen gue yang cowok yang mendeklar bahwa gue mau jadi beta nih gitu. Sedikit banget gitu, karena yang gue temuin nggak tahu ya, mungkin pertemanan gue yang masih circle-nya segitu-gitu aja, yang akhirnya ya secara behavior, secara sudut pandang gitu, yang gue lihat tuh cowok egonya main banget gitu, ya kan. Jadi ya nggak apa-apa, gue memang tugasnya cowok untuk melindungi, ya kan, untuk ngatur, untuk ya kalau ada penulis ada psikiater yang gue suka banget, Jordan Peterson namanya, dia bilang tugasnya cowok itu emang untuk sakit di dunia gitu. Ya maksudnya memang role-nya dia tuh untuk menikmati penderitaan gitu. Makanya ketika balik ke keluarga, datang di keluarga kecilnya, disitulah dia bisa menemukan tempat pelarian dari dunia yang chaos. Di keluarga itu dia menemukan peace, kedamaian ya, ketenangan, kedamaian gitu. Ya itu gue entah kenapa itu bener-bener kayak wah gila sini, sesuai banget lah sama apa yang gue rasain gitu, sama value gue, apa yang gue percaya gitu. Karena gue sangat
menyanjung tinggi wanita-wanita alfa. Buat kalian wanita alfa, come to papa. Jadi it's not problem ya bagi gua ketika gua berhubungan sama wanita alfa. Serius, karena yang tadi lagi gua bilang kan, kayak malah di personally di satu sisi kayak gua itu akan misalnya nih lo punya diri nih, lo punya puzzle gitu kan, yang kosong ini akan terisi sama wanita alfa gitu dalam kehidupan lo gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa? Karena itu tadi, karena gua butuh sekarang ya, dan gua nggak tahu ya ini bakalan berubah atau ya people change yang kita nggak tahu gimana nanti. Paham. Tapi kalau yang gua rasain sekarang, gua tuh butuh sosok yang trying to give me direction gitu. Dia lebih leading the opinion kayak gitu. Nah sih ya, ini menarik sih, buat gue juga menarik lah, karena tadi pas lo bilang bahwa lo mau nyari pasangan yang mungkin bisa leading directions. In some sense waktu gue menemukan pasangan gue sekarang ya, yang keluarga istri gue gitu, itu salah satu hal yang membuat gue akhirnya yakin sama istri gue. Artinya gue ngelihat istri gue tuh bisa pada saat itu membawa gue ke arah yang lebih baik. Dia berani beropini, berani ngasih gue arahan, terus juga kelihatan kalau dia ini sosok yang menurut gue dewasa lah gitu. Jadi bisa wah nih bisa nih bisa bukan mengimbangi, bahkan waktu itu memberikan sesuatu yang gue nggak punya. Benar, solving the puzzle. Tapi bukan berarti gue nggak bisa bilang juga bahwa istri gue itu alpha dalam hubungan ini. Mungkin istri gue tuh alpha di circle-nya yang lain, tapi di keluarga we make the roles very clear gitu. Untuk urusan ABC, let me handle it, let me make the decisions. Untuk urusan CDE, aku akan berikan kamu peluang, aku akan berikan kamu hak untuk memberikan pendapat atau bahkan keputusan gitu. Jadi menurut gue dinamika gini. Buat gue ketika cowok itu jadi yang kurang alpha, less alpha di dalam keluarga ya, menurut gue itu gak sehatnya mungkin buat cowoknya ya. Kalau gue nih, kenapa tuh nggak sehat buat cowoknya? Kenapa tuh? Terganggu egonya gitu mas. Dan itu sesuatu yang bukan kita buat ya. Buat gue nih, maksudnya kita bicaranya mau pendekatan apa? Science kah? Sejarah kah? Atau behavior kita yang terbangun selama jutaan tahun kah? Atau mungkin agama juga kah gitu. Nah semua tuh udah memperlihatkan bahwa sejarahnya pria itu mengambil resiko. Iya kan, pria itu harusnya di keluarga, di komunitas adalah orang-orang yang mengambil resiko. Artinya kan kita secara insting udah diatur ke sana kan. Jadi kita yang ngatur A, ngatur B, ngatur C yang berhubungan dengan resiko. Perempuannya itu adalah orang yang nurture, ya kan, makes the society work as a whole. Ya kan, kalau cowok ya ada konflik ya perang, berantem, bunuh-bunuhan. Tapi kan gitu. Apakah hal itu sebuah konsistensi? Enggak kan, itu hanya sebuah teori yang sebenarnya nanti ke depannya itu bisa aja berubah kan. Nah menurut gue pada dasarnya ini kan sebuah gue nggak melihat bakal berubah sih mas, sejujurnya ya. Balik lagi kayak role ini kan ibaratnya lo bicara soal role guru. Guru hakikatnya mengajari. Ya, cara mengajari bisa berkembang. Caranya nih bisa berubah nih. Tapi role guru ini akan sama ngajarin gitu. Sama kayak lu dalam perusahaan, role-nya bos yang ngatur gitu. Cara ngaturnya seiring zaman berubah ya nggak masalah dong. Ya bener nggak cara lu ngasuh anak, tapi tugas lu sebagai orang tua ngasuh anak. Ya sama, tugas suami sebagai kepala keluarga ngatur keluarga gitu. Berarti gua gitu. Nah lu kenapa bisa, kalau lu kan berarti mungkin cukup berseberangan, kenapa punya pemikiran yang berseberangan deh ya. Tapi kenapa gue penasaran malah kok lu bisa gitu muncul nih dari jarang banget gue ketemu orang kayak lu yang cowok tuh boleh loh jadi bukan jadi kepala keluarga kali ya gitu ya.
sebenarnya menarik kan ya. Gue juga menganggap diri gue menarik. Ya, mungkin dimasukin museum aja kali ya. Jadi mungkin kayak apa ya? Karena di satu sisi kenapa gua bisa punya pemikiran seperti itu kayak karena gua ngelihat perkembangan cewek sekarang yang mendominasi. Kalau perhatikan apalagi kita tinggal di Jakarta kan, cewek-cewek tuh udah mulai berkembang nih. Waduh. Ya kan, mulai dari karir, pendidikan, income, dan mereka berkompetitif. Iya. Meskipun ya memang ada beberapa posisi yang itu tidak bisa tergantikan, misalnya kayak apa namanya, ya bricklayers iya, ya, yang pekerjaan yang fisik banget lah gitu istilahnya ya. sampai nggak ada aturan kan kalau presiden harus pria gitu kan. I Cewek see. juga sekarang udah bisa jadi kepala negara loh gitu loh. Jadi istilahnya kayak melihat sosok cewek-cewek yang sudah kompetitif, kenapa kita nggak welcome dengan mereka gitu loh. Ya kan? Gue agak kurang paham karena oke lah, ini masalah karir, kesetaraan Ya sama, opportunity maksudnya kayak gitu. menurut gue ya mas, kayak dunia ketika kita ngomongnya alpha di profesional sama di hubungan gitu, ketika sedikit banyaknya dia akan ngebawa kan istilahnya kealpaan dia di di profesional dia ke apa namanya ke hubungan dia. Mungkin adalah beberapa orang orang, ini minority ya, beberapa orang yang memang cewek itu sadar ketika dia menjadi bos nih di luar, ketika dia di rumah jadi istri gitu kan. Tapi kan itu hanya kayak beberapa mungkin ya. Ya mungkin nggak semua Nggak bisa semua begitu kan, ya. tapi ada juga gitu loh yang dia nggak bisa ngelepas egonya. Ya, power, atau mungkin power dia nggak sadar dengan ego itu gitu loh. Nah cara kalau Nah, misalnya tapi buat gua ya, ketika lu ngomong kayak gitu, misalkan ada orang yang sakit, tapi ini bukan berarti menyetarakan, tapi ada yang orang misalnya dia panas badannya misalkan, terus masa lu bakal bilang bilang kayak oh nggak apa-apa, itu mungkin sehat dalam bentuk lain, kasarnya gue menganalogikan seperti itu, bukan berarti nggak, maksudnya kayak gue belum paham nih kenapa analoginya bisa ke sakit. Gimana ya, masa si cewek alpha lo bilang sakit? bukan. Kan normalnya pria itu jadi kepala keluarga. Gue pengen bilangnya malah lu yang sakit, bukan cewek apa yang sakit. Mungkin gak lu tuh sebenarnya punya hal yang membuat lu berpikir seperti itu gitu. Karena buat gue agak aneh ketika cowok tuh mau di leading sama nggak punya ego gitu untuk ngelit keluarga atau berhubungan dengan mungkin ego ada, tapi kayak lebih mencari ya, maksudnya lebih welcome ya dengan dominasi si wanita gitu. Kalau ego tetap ada lah, maksudnya kayak nggak jadi mungkin lah termasuk kayak lo punya penghasilan, nanti penghasilannya dikasih sama siapa, biar istri lo yang ngatur semua. Oh jelas, apalagi gue lebih seneng nih kalau penghasilan istri gue lebih besar deh gue. Ya, gue seneng sih, gue juga seneng kalau logikanya kan dapat duit lebih gampang ya kan. Tapi mental masalahnya ini kita ngomongin emosi, mental gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin emosi pria gue tuh kayak agak berbeda mungkin dari pria lain. Sudah bukan pria lagi ya. Mungkin ada juga pria-pria di luar sana yang mungkin sependapat. Nah itu kita harus tanya tuh. Ada nggak dia sependapat sama lo nih gitu? Nggak, gue juga bukannya itu. Maksudnya gue menghargai lah semua. Akan orang beda-beda gitu ya. Dan circle kita kan makin lama entah itu makin sempit. Akhirnya menyesuaikan dengan preferensi. Jadi akan sangat ya menyenangkan lah ketemu sama teman yang ada pemikiran seperti ini gitu ya. Dan kadang-kadang orang tuh jadi malu ngomongnya, tau nggak? Gara-gara merasa gue kadang tuh pria itu juga gitu sebenarnya kan? Mungkin kan kadang pria tuh kayak gitu. Teman-teman gue ya nggak tahu juga ya, kayak mungkin si pria ini dia posisinya sama kayak gue, tapi mungkin dia nggak enggak gitu ya. So enggak ke bawah. Nah kita taunya dari mana gitu. Tuh? Kita taunya dari mana kalau sebenarnya nih orang pengennya didominasi kayak lo gitu. Sebenarnya kalau kita lihat nih ya, banyak sekarang ya let's say Mokondo ya. Itu sebenarnya apa kalau nggak prianya rela didominasi ya kan? Enggak juga sih menurut gua. Nah ini betul, nanti kita mungkin bisa bahas ya. Maksudnya gini loh. Ketika nih termin Mokondo itu keluar karena akhirnya cewek merasa dimanfaatkan kan. Iya kan? Dan berarti in a way cowok ini tuh punya power bisa mengatur nih cewek perempuan ini untuk ngikutin maunya dia.
kayak ya udah bayarin apa segala macam. Jadi kan sebenarnya itu sebenarnya main trick menurut ya? gua tuh bukan power Bukan ya, malah itu bukan kayak alpha atau itu lebih kayak main play, trick aja iya, ya gitu ya. trik, main trik gitu loh. Tapi Menarik sih itu. tapi kan at least maksudnya dia menerima gitu loh bahwa dia into relationship dengan yang lebih dari dia, Oh iya iya kayak iya, gitu, iya. yang mendominasi dia gitu Paham, kan. Atau paham. juga istilahnya enggak maksudnya ada juga kan beberapa yang kita lihat cewek-cewek yang memang keluarga yang punya penghasilan ceweknya lebih Ya, tinggi dari ini, benar. tetap jalan aja gitu Benar-benar. kan. Ya mungkin balik lagi lah ya, Mungkin tergantung. mereka Mungkin ini nggak yang harus kita bahas nantinya nih ketika ketika kita berhubungan sama cewek alpha, mungkin tips and triknya gimana biar biar bisa bertahan. Soalnya gue gak kebayang, asli gue gak kebayang. Karena Tapi yang gue kenal saking asertifnya, wah apa aja didebatin gitu. Jadi banyak cewek yang menurut gue, buat gue akhirnya red flag, karena gue tahu gue kalau berhadapan dengan perempuan seperti itu, wah gue sih capek ya, udah kayak pressure lu ya pressure, gitu ya. pressure. Apalagi kalau tiap hari harus justifying something gitu kan. Gue udah ngejustify mungkin ke bos gue, kayak ke teman peer college gue untuk ngelakuin apa gitu, di rumah never ending apa justifying something lagi gitu, kayak duh capek deh. Iya Tapi kan? mungkin kalau menurut gua ya, oke lah kalau di dunia profesional kita tuh lebih pressure ya kalau misalnya ketemu sama cewek alpha, karena memang in profesional kita tuh kerja gitu kan ya. Tapi kalau di relationship menurut gua tuh lebih easy sih kita bisa menerima cewek alpha, karena kan in relationship tuh masih ada bumbu sayang gitu ya, ada bumbu cinta gitu kan. Ini bisa Jadi kayak ada perdebatan yang bisa saya lakukan. Karena gue ngelihat mas, gue bukan maksudnya, gue udah melihat beberapa teman gue, sahabat apa bahkan sahabat yang alpha, most of the cases akhirnya tuh perempuannya juga nggak bahagia. Menurut gua ya, alpha woman itu susah mendapat pasangan kalau misalnya dia memaksakan diri untuk mendapatkan super alpha man. Ya, gua gampangnya gini, alpha woman gampang dapat pasangan short term, tapi mid to long term akan jadi challenge. Yang dibawa untuk panjang hubungannya menurut gua akan challenge, karena itu energi terus burn out terus kan, capek. Enggak, tapi gitu. menurut gua kan maksudnya kayak si alpha woman ini kalau misalnya dia udah tahu nih dia posisinya alpha gitu kan, harusnya ketika dia mau memfulfill kehidupan dia terkait hubungan itu tuh, kalau misalnya dia memforce untuk mendapatkan yang lebih alpha, itu dia membuat kesulitan diri dia sendiri probabilitasnya gitu loh. jadinya akan pasti lebih kecil lah. Ya lo kalau kita ngomongin oke lah nih alpha, dia udah let's say secara posisi bagus, mapan, berarti kan dia biasanya akan mencari yang lebih mapan lagi kan, which peluangnya akan makin kecil lagi kan. Iya, belum yang lebih mapan belum tentu lebih alpha dari dia juga gitu, belum tentu bisa sesuai dengan ekspektasinya dia Makanya secara tuh kalau fisik gitu. makanya tuh kalau lo udah tahu nih lo cewek alpha gitu kan, Carilah lu, carilah gua gitu kan. gak butuh apa-apa gitu. Gua cuma maksudnya butuh kayak dialfakan gitu. Bener, gua welcome dengan keegoan lo, gua welcome dengan lo nge-leading, lo beropini, gua welcome kayak Taunya gitu. dari mana mas di cewek kalau lu welcome, dan buat apa? Kan dia udah dapat Ya, dapat makanya. dia dengan sendiri aja. Maksudnya gini loh mas, alpha itu kan bukan alpha woman itu bukan sesuatu yang kita nggak bisa rasain kan. Nah ketika dia maksudnya kayak Ya tapi maksudnya kenapa harus ngeliat lu, kenapa justru nggak ya udah secara nature dia nyari ya yang mungkin bisa. banyak cowok di luar sana yang juga ego kan, jadi kalian bertentangan ego. Kok sama gua kan enggak, gua udah Jadi pintu. daripada capek, Iya, daripada lu capek jadi gua temuin gua nih, gua nggak kosong-kosong amat juga anyway gitu ya. iya. Ya oke lah guys, mungkin ini bisa cobalah kalian komen apakah positioningnya Mas Reza sesuai atau tidak di sosial. Ya, mana yang pro, mana yang sosial pro. ya. Buat Mana yang yang pro, pro? mungkin bisa lah. Enggak cuma cowok, mungkin cewek juga. Perempuan juga boleh loh kalau misalnya komen gimana sikapnya Mas Reza ya kan. Oke, intinya kalau kalian tertarik dengan obrolan-obrolan kita yang lainnya, tetap pantangin channel YouTube kita Fat Podcast, dan thank you for watching and see you in the next podcast. Bye. Bye. 1, 2,